cerah ceria, bahagia ini, saya Karus akan menemani Anda di sebuah program acara yang lain daripada yang lain. Lain daripada yang lain. Saya lagi? Bayar berapa? Ada tiket cengkuang. Iya ya, udah ini udah agak malam ya, nanti ini encoknya kambuh. Ini sebuah acara yang beda, tidak pernah dipikirkan sebelumnya dimanapun, karena program acara ini menghadirkan sesuatu yang sangat inspiratif, pikiran-pikiran yang sangat kreatif, yang sangat kritis. Ini kalian berdua di belakang ngapain sih? Saya lagi bersikuku. Oh, bersikuku atau apa ya? Di acara Biang Rumpi No Secret. Oke, dan karena namanya Biang Rumpi, maka saya ditemani oleh Biang Rumpi ya. Di sebelah kanan saya adalah perempuan yang sangat seksi. Bu, aduh, bentuk tubuhnya itu bagai kelok 9, banyak sekali belokan-belokannya. kebayang nggak? Kelokan 9, 1, 2, 3, 4, 9. Enggak, saking banyaknya belokannya itu sampai nggak tajam gitu. Banyak. Gitu. Itu seksi, Bu. Oh, seksi. Mungkin saya jangan dibilang biang rumpi, Bu. Apa dong? Biang es mungkin bagus. Nah, kalau yang di sebelah saya ini adalah salah satu personel dari GGJ. Apaan GGJ? Ganteng-ganteng jomblo. Lu bilang apa? Ganteng-ganteng jomblo. Jomblo? Iya. Oh, enggak ya? Bu, sini. Jangan dong, lu mah suka gitu kan orangnya. Siapa? Kasih tahu nggak? Yang mana yang paling? Ini Kasih tahu tukang nggak? rumpi semua, jangan. Jangan. Oh, yang mana akhirnya jadi yang main Malaysia itu jadi? Baik. Jangan apa sih? Ya. Sebel gue ditarik-tarik gitu tuh, sebel harga diri gue. Udah duduk Biang Rumpi semua Duduk. dua-duanya. Duduk yang manis ya. Ini acaranya Nah, selain dua Biang Rumpi di kiri kanan saya, hari ini kita juga selalu menghadirkan seorang madam Ini ya. kayak mau talak cerai ya, Bu. Duduk. Sah. Oke, di sebelah kanan di ujung sana yang duduk di kursi yang sangat megah. Dialah Madam Tahu Segalanya. Selamat malam Madam Tahu. Cium tangan, cium tangan semuanya sama Madam Tahu ya. Sungkam. Ini pas gue enggak lo. Ya lu juga cuma nyosornya begini. Pas bayi belum nyodorin. Iya kali yang nyosor. Kamu kan udah nikah, kok masih cemburu aja sih sama Baim? Enggak, cuma lagi pengen aja. Oh. Kenapa? Kok agak aneh ya. Ini kan baru menikah, tetapi Kan kok nikahnya rindu? sama anak band, Bu. Kenapa kalau sama anak band? Pengen nyobain lagi pemain sinetron. Jadi ternyata sama anak band sama anak sinetron lebih enak mana? Enakan pemain band, Bu, pencetannya. Lo kurang aja. Ngomong-ngomong soal pernikahan. Berawal dari pijetan. Oke, Gracia Indri dan Mbak Imwong. Berbicara mengenai pernikahan, ini ada satu masalah mengenai pernikahan. Saya minta kepada Biang Rumpi ini untuk memberikan komentar. Mana yang menurut mereka pernikahannya paling kontroversial berikut ini. Beberapa pernikahan selebriti menuai kontroversi dan menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Pernikahan Nassar dan Musdalifah menuai kontroversi lantaran Nassar menikah dengan Musdalifah, janda kaya, untuk menuruti pesan almarhum suami Musdalifah. Kerap dituding menikah karena harta, kini pernikahan Nassar dan Musdalifah diambang kehancuran. Beberapa aset ditarik oleh Musdalifah dari tangan Nassar. Salah satunya adalah mobil mewah yang biasa dipakai Nassar. Nassar pun kini mengaku tidak malu naik angkot kemana-mana. Kontroversi lain terjadi pada pernikahan Angel Elga dan Rhoma Irama. Sempat ditutup-tutupi, akhirnya pengakuan pun muncul dari bibir sang Raja Dangdut bersama dengan jatuhnya talak cerai kepada Angel Elga. Farhad Abbas dan Regina juga menuai kontroversi pada pernikahannya dengan Regina yang awalnya diakui sebagai juru bicara Farhad, dengan status sudah menikah dengan teman karib Farhad sendiri. Awalnya Farhad dan Regina tidak mengakui mereka sudah menikah, namun setelah keduanya resmi bercerai dari pasangan masing-masing, tak ada lagi yang perlu ditutup-tutupi.
Tak kalah menuai kontroversi yang cukup menghebohkan adalah pernikahan Ahmad Dhani dan Mulan Jamila yang dilaksanakan karena Mulan tengah mengandung anak Ahmad Dhani. Menghilangnya Mulan dari dunia hiburan membuat masyarakat semakin bertanya-tanya. Baik Dhani maupun Mulan tak membuka suara soal pernikahan mereka sampai akhirnya lahir Safia, anak perempuan hasil pernikahan Dhani dengan Mulan. Pernikahan yang paling kontroversial kepada orang yang sampai sekarang belum nikah dulu, gimana ya? Baim, kalau menurut kamu dari tadi Belum nikah. Salonnya Bu. Brerot. Siapa emang lu tahu Jadi siapa? kenapa dia belum nikah sih sebenarnya kalau calonnya Brerot? Jadi gini. Gue udah ngajakin dia nikah sama gue dari dulu. Sama kamu? Iya. Itu sebelum apa sesudah Samuel Silquin? Sebelum dan sesudah dan nyoba terus Bu. Gitu ya. Jadi kalau ada jeda sama dia? Iya. Oh, terus kenapa dia nggak mau? Kayaknya jijik deh Bu sama gue. Oke, Baim. Oke, pilih. paling Kontroversial. Jangan salah ngomong, kontroversial. Kontroversial Eh, ya. Pernikahan Ben sama Marshanda. Nggak ada. Oh, nggak ada. Lagi ada menikahnya juga nggak kontroversial. Emang kenapa sih lu pengen banget CLBK atau gimana sih? Dari kemarin Enggak. gitu. Kenapa kamu pilih Ben dan Marshanda? Emang pernikahan mereka kontroversial? Karena apa? Karena dia memilih Ben daripada kamu? Bukan, karena ketika kita lagi berhubungan, Heeh. tiba-tiba Ben masuk langsung nikah. Kasian ya, ditikung loh sama Ben. Jadi menurut dia alasannya personal banget ya, kasihan. Jangan. Ya udah, itu udah kita kasih daftarnya ya. Tetap buat Baim yang paling kontroversial itu adalah Ben dan Marshanda karena Nggak jadi sama alasannya dia. personal karena dia ditelikung gitu ya. Aja Bu, Nggak, susah amat. bercanda Oke, lah, baiklah bercanda udahlah. lah, Bu. Lupakan kalau kamu Bercanda, gimana? Kontroversian pernikahan gue sama David Bu. Ya Iya, oh iya Menurut benar. kenapa kontroversi? Karena harusnya Gue kamu pacarannya sama Samuel. siapa, gue kawinnya sama siapa gitu. Oh, bisa. Oke Terus deh. Samuel datang sendiri Bu. Wah, di pelaminan. Perasaannya gimana kamu waktu itu Samuel datang tuh kamu perasaannya Kan gimana? saya nunggu nih Bu. Ini kan adik saya, ibu saya, suami saya, saya. Terus habis itu kan Samuel ke adik saya dulu, Iya. ke ibu saya, Itu rasanya- ke suami saya. Ngobrol lama banget, kita nunggu pelukannya. Mereka udah begini ya? Udah gini ya? Nggak maju-maju Bu. Dia ngobrol di sini, titip pesan nggak tahu gue pesan apa, deliver order kali ya berdua ya. Pesan terus. Kita yang di sini kan gini. Lama amat sih dia ngobrol berdua ya. Itu gimana perasaan dia ya? Coba kita tanya ke Baim yang pernah menempati posisi Samuel Silquin. Kamu waktu salaman sama Marshanda, kamu sempat mampir lama juga nggak di bagian sebelah sana sebelum sampai ke di bagian Marshanda? Ben. Sebelum ke Marshanda kan ke Ben dulu. Ngomongnya lama nggak sama Ben? saya Ben. Dia sebenarnya kaget sih ngeliat gua ya. Kaget dia dari jauh udah ngeliat gua. Terus? Dia si Ben udah giniin saya. Baim. Oh udah gitu, mereka udah begini saling sikut-sikutan. Terus? Kita maju lah. Heeh. Salaman, habis itu pas Caca, ya itulah. Kamu salaman sama Caca gini terus gini. Ini Caca nih. Enggak lah, mau gitu, enggak. Nah, gitu gimana? Diginiin, bisikin, semoga bahagia ya. Gitu. Peres, Kalau tambah ke Ben, peres. kalau ke Ben gimana kalau ke Ben? Menurut Madam siapa dari deretan ini? Oh, kalau yang paling kontroversi, kita anggap saja Musdalifah dan Nasar. Oh, kenapa? Kenapa? Jadi pesannya apa Madam, pesan moralnya Madam? Pesannya kalau mau nikah ngaca dulu, lu siapa? Gitu aja deh. Baiklah, masih ada pernikahan-pernikahan yang kita bahas lain berikut ini. Tetaplah di Biang Rupi. Ya, yang namanya orang menikah itu nggak pernah punya tujuan untuk bercerai ya. Tapi ya, kadang-kadang kita nggak pernah tahu masalah dalam dunia rumah tangga itu. Bahkan ada selebriti yang menggugat cerai di saat dirinya sedang hamil. Tidak. Dan inilah beberapa apa sih? Lu ngapain sih lu pindah musola bukan sepatu? Dan inilah beberapa di antaranya. Beberapa artis cantik ini mengalami keretakan rumah tangga ketika tengah mengandung sang buah hati. Ayu Ting Ting menggugat cerai Angie saat hamil 5 bulan. Ia menutupi kelahiran sang buah hati dan tak mengizinkan ayahnya menemui sang anak. Mungkin ini memang
Mantan istri Pasha Ungu, Oki Agustina juga menggugat cerai Pasha saat dirinya hamil 5 bulan. Dan Oki tak mempermasalahkan kehamilannya saat menggugat cerai Pasha. Antara Early dan Usi Sulistiawati pun mengalami hal yang sama. Di usia kandungan 5 bulan, Usi menggugat cerai suaminya Yusuf Sugiarto. Yang terbaru adalah Nikita Mirzani. Nikita menggugat cerai suaminya Sajat Ukra di kehamilan yang mencapai 3 bulan. Ia rela melahirkan tanpa didampingi Sajat dan melaksanakan sidang cerai 2 minggu pasca melahirkan. Ini ada apa sebetulnya ya? Bagaimana cara kita mengatasi supaya pernikahan itu tetap langgeng? Waktu hamil juga walaupun ada masalah bisa diselesaikan supaya anak itu tumbuh dalam rumah tangga yang harmonis. Karena itu kita akan mengundang seorang penasehat pernikahan yang sangat berpengalaman sekali dan bisa memberikan nasihat-nasihat yang sangat bijaksana. Ini penasehat ini berarti pengalaman ya? Pengalaman ya Bu? Ya, karena dia memang menjalani kehidupan pernikahan yang harmonis, langgeng. Berarti saya bisa nanya juga sama dia. Aku bisa nanya juga ke dia, bisa nanya, bisa konsultasi ya. Langsung saja kita panggilkan, inilah penasehat pernikahan. Kita tidak boleh melihat orang dari selalu masalah yang jeleknya yang pernah dialami. Jangan salah, dari pengalaman buruknya dia mempelajari sesuatu yang berguna untuk orang lain. Apa itu? Maaf Madam, ini jadi penasehat perceraian dan pernikahan. Bini aja kabur sama dia. Ini mau jadi pakar apa jadi ajang fitnah? Duduk. Oke, silakan duduk. Oke. Gimana Bopak kalau tadi menanggapi masalah perempuan artis-artis yang bercerai, menggugat cerai suaminya pada saat dia sedang hamil. Kalau menurut Bopak itu Intelektual jawabnya kan. Dan maju aja di depan. Depan diri ya. Lu kan lahir di Mongolia. Silakan bagaimana Pak? Silakan. Yang jelas kalau Bopak sebagai pakar percintaan atau rumah tangga, Sini di tengah. Oke, ya, kita harus memahami esensi dari sebuah pernikahan itu apa. Pernikahan itu adalah dari dua hati menjadi satu hati. Iya kan? Dan kita harus mengerti bahwa pernikahan itu setelah kita menyatukan diri kita akan menjadi orang yang kuat dan hebat. Di semua ini kan teman-teman yang nikah di sini pada Bu Madam maksudnya apa? Ini kan mau ngasih nasihat tentang pernikahan. Ngapain kabur? Ceritanya gue lagi bermasalah di sini. Gue nanya sama pakar. Jangan so ganteng deh. Bapak nggak boleh ngomong Baim, jangan so ganteng. Kenapa? Emang dia ganteng. Bapak aja yang kurang bagus nasibnya. Aku di sini digosipin sakit hati nggak? Bukan digosipin, semua itu kenyataan. Semua Coba dia tuh penasihat siapa pernikahan. Bapak. Coba kalau dilihat tuh enak banget tuh. Menjalin hubungan dengan Jangan ini lo sebetulnya dipakai lagi nih. sebetulnya ini klarifikasi dulu Bopak Iya, ya. klarifikasi. Kan sebetulnya Bopak itu tidak menjalin hubungan dengan mantannya Kiwil. Tapi sama Kiwilnya. di saat bersamaan kenal bareng deh tuh sama iya kan? Waktu ada program di YKS, nah dia salah satu nonton. Terus? Nah pas kita lihat, wah oke juga nih kan gitu. Pas pulang ke Bekasi kan, taksi mahal mungkin gitu kan. Terus? Nah Bopak itu kan sebagai lelaki itu harus mengayomi wanita. Lelaki diciptakan itu ke dunia untuk melindungi kaum hawa. Lalu apa yang terjadi dalam perjalanan Jakarta menuju Bekasi itu apa yang terjadi Bopak? Bopak nganter. Terus? Nganter, Bopak tanya, kamu masih hubungan sama Kiwil? Udah enggak, ya janganlah, nanti bukan apa-apa, leher kamu nanti kebetot gitu bilang. Bukan tahu sendiri Kiwil ya. Lu kalau mau klarifikasi depannya Ibu Madam dong.
Terus apa yang terjadi habis Ibu, itu? lu harus klarifikasi di depan Ibu Madam, Iya. karena Ibu Madam itu kan tahu masa lalu apa sebenarnya. Bu Madam, saya minta maaf tadi saya terlalu apa sih? Ya udah kamu nggak usah klarifikasi ke aku. Dari zamannya kamu asistennya Ginanjar, aku kan udah kenal kamu. Begitu Madam. Oh lagi. Ini apa nih Bapak ini? Ini nongkrongnya di Toffee yang gratisan. Ini kejadian dapetnya dari mana? Ini dari CCTV. Karena lu kan habis ini nyolong makanan. Juga kalau nyorotnya buram langsung koslet. Udah bayar belum? Bapak mau nanya, ini cowok ganteng banget siapa tuh? Sini kembali semuanya. Oke, duduk baik. Oke, sekarang gini, kita tanya lagi ke Biang Rupi ini. Kalau Baim gimana? Kalau lihat tadi Nikita Mirzani kan juga mengalami hal yang Baim, sama. Nikita Mirzani sikat. Bahkan dia itu ya sampai baru 2 minggu melahirkan langsung menjalani sidang pertama perceraiannya ya. Jadi apapun yang terjadi, bahkan talak cerainya jatuh ketika Niki masih berada di dalam penjara Pondok Bambu. Yang ceraiin siapa itu? Pewongnya. Ya lakinya. Yang menggugat Niki, yang menggugat Niki. Perempuannya yang menuntut cerai. Kan dia lagi hamil menuntut cerai suaminya. Sebenarnya sih salah. Gue nggak tahu ceritanya nggak tahu ceritanya gue beneran. Dia salah Ben sama si itu Marshanda mulu. Ceritanya gue. Kasian. Kasian lah, lagi hamil masuk penjara, terus habis itu diceraiin, kasian lah. Cerai bukan diceraiin. Ya dicerai, Oh, cuman kasihan doang. Kasihan Kalau lah. kamu misalnya sosok Niki ini cocok nggak untuk menjadi istri kamu? Nikita Mirzani kurang cocok ya. Kenapa kurang cocok? Kurang cocok lah, Dia kurang cantik, bisa cari duit, anaknya udah Bohai. 2, seksi. Saya nggak butuh semua itu, saya cuma butuh kasih sayang, Eres. kebaikan. Emang Nikita nggak baik? Nikita nggak baik menurut kamu? Saya juga belum kenal sama dia sebenarnya. Oh, kamu belum kenal sama dia? Kalau menurut kamu dia tuh kayak apa sih? Kalau lihat dari berita-berita di televisi itu kehidupannya, kalau menurut kamu tuh kamu image-nya tentang dia tuh apa? Dia suka bahaya lah dia lah, kalau deket-deket dia lah. Bahaya. Takut diapain? Kamu takut diapain? Oh, gue pernah punya cerita nih. Gimana? Waktu di sosial media lah ya, tiba-tiba ada dia message gua. Mati lo. DM. Gua nggak tahu ya itu benar atau nggak dia atau enggak, tapi terus dia bilang apa? dia bilang dia apa? Enggak, dia yang message duluan dia. Dia. Oh, dia bilang apa? Gak apa-apa lah ya. Gue cerita aja lah. Dia bilang apa? Dia message habis itu. Tunggu, tahan. Oke, Tahan. ceritanya ditahan. Cerita penasaran kan? Penasaran ceritanya seperti apa? Jangan kemana-mana, tetap di Biang Rupi. Masih terngiang di telinga. Lebih baik ku cukupkan saja, cari pacar lagi. Oh, bener, Bapak. Cewek itu di dunia banyak. Jadi kalau misalnya ditolak ya kan, ya udah cari pacar lagi Ceweknya aja. banyak kan, cewek itu di dunia banyak. Jakarta nggak dapat puncak disimpan. Baiklah. Puncak nggak di puncak. Iya, itu oke. cuman kecelakaan kecil. Oh, kecelakaan kecil 3,5 juta ya kan. Oke, baik, kita lanjutkan sekarang. Kalau tadi kita membahas pernikahan, sekarang kita membahas mengenai artis-artis kontroversial. Kita akan minta para Biang Rupi ini untuk memilih mana di antara deretan ini yang menurut mereka paling kontroversial. Ingat, di deretan ini, kamu jangan cari deretan lain lagi ya. Kita saksikan dulu, inilah deretannya. Kontroversial, demikian sebutan yang sering dialamatkan kepada beberapa selebriti berikut ini. Julia Perez, beritanya mulai naik semenjak ia bercerai dengan Damian Perez dan akhirnya berpacaran dengan pemain bola Gaston Castagno. Selama perjalanan karirnya pun ia sempat bertengkar dengan Dewi Persik yang akhirnya menyeret mereka berdua ke dalam penjara. Berikutnya, Dewi Persik. Semenjak bercerai dengan Saiful Jamil, Dewi Persik dikabarkan dekat dengan beberapa pria. Mulai dari menikah siri dengan Aldi Taher, menjalin hubungan dengan Niki Tirta, hingga seorang lelaki berinisial JY yang belakangan justru melaporkannya ke polisi. Dekat dengan banyak wanita adalah predikat yang juga disandang Vicky Prasetyo. Dimulai dari berita kedekatannya dengan Zaskia Gotik. Ternyata Vicky banyak memberi janji palsu kepada para wanita, baik dari kalangan artis maupun kalangan sosialita. Dan yang terakhir adalah Nikita Mirzani. Perempuan yang satu ini memang tidak ada habisnya membuat sensasi. Dari disiram air panas oleh sang mantan pacar, berkelahi di kafe, sampai bercerai saat dirinya tengah di penjara. Sepulang dari liburan romantis di Filipina, artis seksi ini malah dikabarkan pingsan di rumahnya.
kontroversi itu karena ada berita-beritanya itu yang tidak biasa gitu ya. Penuh dengan kisah. Belum selesai kasus ini muncul berita baru. Belum selesai berita ini muncul berita lain lagi. Itu makanya kita sebut sebagai artis kontroversial. Nah dari berita-berita itu kalau menurut Bopak mana artis yang paling kontroversial? Oh ibu bahasanya harus ini. Ada Pak. Artis yang paling kontroversial yang kalau kita pengen perhatiin secara logik, Dewi Persik. Oh Dewi Persik. Kenapa? Lebih nyaman dilihat lah, sensasinya itu standar gitu, tapi standar tapi menyentuh masyarakat Indonesia. Lebih nyaman Standar tapi menyentuh masyarakat Indonesia. Jadi standar. Ya, Kalau kontroversi harusnya nggak standar dong. Ya kalau dibuat-buat berlebihan itu kan namanya hiperbola, nggak baik. Siapa contohnya yang dibuat-buat? Ya contohnya misalnya kayak Nikita Willy mungkin. Nikita Mirzani. Ya. Jadi kalau menurut Bapak Nikita Mirzani atau dibuat-buat. Bisa dibuat-buat. Dibuat-buatnya di mana? Yang mana bagian mana Dibuat-buatnya pada saat dia pergi ke Filipina kok nggak ngundang Bopak pada saat itu. Ngapain? Oke, kalau Gracia Indri siapa? Menurut gua semuanya memang kontroversi. Yang paling. Tadi kan bilang. Balas Ini gua bridging dulu Peres. Nah tadi dua itu maksudnya begitu. Yang mana? Menurut gue semuanya pintar mengemas cerita. Semuanya pintar mencari ide dan kreatif untuk Maksudnya setiap beritanya. settingan gitu. Loh pasti ada juga yang settingan, kalau biar filmnya naik pasti ada settingan. Jadi siapa yang paling settingan? Enggak, gue gak bilang paling settingan. Yang paling keren kontroversi adalah Nikita Mirzani. Nikita Mirzani. Kenapa milih Nikita Mirzani? Karena udah orangnya keren, terus habis itu juga cerita-cerita ini tuh keren. Contohnya apa? Inspirasi banyak orang. Yang misalnya Enggak semua kena air panas. Semuanya Enggak semua orang pernah kena air panas, Bu. Oh, emang kamu nggak pernah? Aku nggak pernah. Nikita Mirzani kena air panas. Jadi menurut kamu dia kontroversial karena dia pernah kena air panas. Kalau Mbak Im, siapa yang paling kontroversial menurut Mbak Im? Kontroversi itu menurut gua Vicky Prasetyo sama siapa Zaskia Gotik. Cari 632 wanita, Vicky bertapa di makam Prabu Siliwangi. Kamu nggak pengen bertapa juga Itu kayak bukan Vicky? betapa, Bu. Itu mali kubur. Oke, kalau menurut kamu berarti Vicky ya? Vicky Prasetyo. Kenapa bukan Nikita Mirzani? Enggak, gua Tadi mau cerita Nikita Mirzani gimana sih ceritanya? Tuh, Kirim DM, kan, kirim DM. bukan gua loh. Ini ditanyain Iya, gua. iya. Oke, sekarang gini ya. Tuh, Madam tahu kan, kan? di mana? Arti ini Madam cuma mau ingetin aja. Ya, kalau kontroversi itu dari kata-kata kontra dan versi. Jadi versinya itu kontra dari masyarakat umum kebanyakan. Oh. Itu. Jadi Sesuatu yang normal, Nah, sayangnya artis-artis karbitan ini Berarti baru. artis karbitan ini mereka mencoba untuk membuat sesuatu yang di luar kebiasaan masyarakat umum dan diliput media. Karena kita harus bisa membedakan mana kontroversi, mana out of the box. Jadi kalau yang kontroversi contohnya siapa kalau menurut Madam? Nikita Mirzani. Kenapa? Kenapa? Coba kita dengar Coba ceritanya. jangan ceritain. Baik, coba jangan ceritain. Dia tadi ini tadi Nikita. Iya. Dia Tadi waktu itu dia pernah SMS gua di pet, di message petet aja. Hai Baim. Hai Baim, cuma gitu doang. Iya, hai Baim itu dia. Kapan tuh Ini kejadiannya? siap, udah lama. Oh, udah lama. Terus habis itu ya ini siapa aku bilang. Oh ya. Kan kalau di pet ada namanya, Im. Lo kan suka tipu orang kan banyak. Terus dia bilang apa? Tipu-tipu Sudah orang kan dijelaskan Nikita banyak. Mirzani. Pet itu kan harus disetujui kan Iya. supaya bisa berteman. Tapi ini Enggak, bisa Oh, buat message. Pecet. Terus habis itu udah lihat ini, terus habis itu ini siapa? Nikita Mirzani. Oh ya. Kenapa? Gue bilang. Gak apa-apa, mau ini aja. Mau ini tuh apa? Dulu nanya dia nih, nanya gua. Ini tuh apa? Diperjelas. Ini tuh apa maksudnya? Diperjelas dong. Terus perasaan kamu gimana nerima message? Nah, perasaan gua waktu itu. Perasaannya apa kau perasaan? Sebagai laki-laki ya. Iya, tenang. Sebagai laki-laki nih. Enggak, beneran nih. Beneran, sebagai Sebagai laki-laki. laki-laki apa? Kamu terbayang-bayang apa? Icip-icip atau enggak ya? Nah.
Madam, bawa sini. Di pojokan dikit, di pojokan. Ayo kita semua ke pojok. Duduk sana sih sana. Asik. Ya. Jadi waktu Nikita itu Iya. ngehubungin lo punya kepikiran icip-icip atau enggak? Iya. Kenapa lu punya kepikiran lo icip-icip sih? Kenapa lu punya kepikiran icip-icip? Icip-icip gimana? Harusnya langsung aja. Langsung aja. Gua tahu ya. Gua tahu bahasa lama cara baca ya. Gua jadi bintang. Aku di sini ada Madam. Nikita, aku di sini. Madam tahu segalanya. Iya. Kamu tahu Baim Wong? Kamu benar pernah menghubungi dia? Iya. Gak pernah. Padahal dia pengen banget diicip-icip. Dia duduk. Dia ngapain buka-buka kancing gerak. Duduk sini Baim. Kalau dong. Tadi Baim ekspresi gini. Icip-icip. Ah, tau gitu langsung aja. Paling seru apa yang paling seru? Apa yang paling seru, Madam? Dia udah pede, langsung aja. Jatuhnya ceweknya nggak ngerasa tuh ngomongin dia. Baiklah pemirsa, sekarang kita kuis dengan password icip-icip. Langsung aja. Katanya belum kenal sama Nikita Mirzani. Sekarang kita kenalin Parasi dong, lo, ya lo si kenalin. parasi semuanya. Ya kan? Tak kenal maka tak sayang ya kan? Kenalan dulu, Segala pakai dikenalin. Nggak usah pakai kenalan kali, tapi langsung aja. Nikita. Nikita, emang kamu pernah betul punya petnya dia, pet chat, pernah pet chat? Enggak, orang Bukan. mau ditanya tadi. Kamu tapi kenal dia nggak sebelumnya? Kenal, Baim kan terkenal di mana-mana. Oh, menurut kamu Baim ganteng nggak sih, Niki? Jawabannya langsung aja. Niki, aku pengen tanya, jawab yang paling jujur. Iya. Selera kamu nggak dia? Iya. Coba lagunya. Padangan pertama, awalnya ku Nikita deg-degan. Bukan. Aku baru sekali deh ngeliat Nikita tuh bisa langsung blushing yang bersemi. Iya. Kalau biasanya gimana biasanya? Hah? Biasanya saya repot ngapusin tato di dada. Sampai kenapa? ngos-ngosan. Nikita kenapa deg-degan? Apa deg-degan aja. Karena diomongin atau karena ada Baim? Ah, Baim. Gimana mungkin ada saran dari Bopak buat Baim Kalau supaya saran cara sih, mendekati? mungkin Ya, nggak usah kalau- icip-icip, langsung aja. Niki kenapa deg-degan? Nggak apa-apa, deg-degan aja. Soalnya tadi kan Niki dengar di belakang katanya Niki message dia. Terus apa gitu. Gila ya, lakinya APD. Aku nggak pernah SMS. Oh berarti enggak, bukan dia tuh. Selain gak bisa Masuk. Ini cowok model gini, Iya. kelainan jiwanya apa? Selain gak bisa move on, cuma ngomongin si Marsanda, ternyata dia halusinasi. Dia pikir Kita masih akan kembali lagi, jangan kemana-mana, tetap di Biang Rupi. Ya, kalau di sini kan Biang Rupi kita ngomonginnya nggak melulu harus di belakang orangnya ya. Orangnya ada, kita
omongin. Sekarang kita tanya orang yang diomongin, gimana rasanya kamu diomongin tadi? Biasa aja, udah sering diomongin. Termasuk yang kayak gini-gini nih modelnya diomongin kayak Apa gini. yang diomongin sama Baim, aduh biasa aja udah. Udah sering ya. Tapi emang ternyata halunya gede deh. Siapa? Orang nggak ada yang ngajakin Bener, message. gua nggak bohong beneran. Bohong Tapi kan berarti Baim situnya. belum tahu itu Nikita Message beneran iya. atau akun palsu. Tapi kan cerita kan kita tadi kan bilang nggak tahu palsu atau enggak. Emang Iya, dia bilangnya beneran. apa? Iya, Yang dia akun tidak. palsu itu bilangnya Dia bilangnya apa emang? Bilang apa? Kayak tadi. Bilang apa? Kayak Mau tadi. ini hai. nggak? Mau Terus? ini nggak? Mau ini nggak? Mau Icip-icip. Langsung Tadi kan kamu sempat diomongin sebagai artis yang cukup kontroversial, membuat berita yang kontra dengan yang normal yang ada di dalam masyarakat, begitu, yang tidak biasa gitu. Kalau yang ada di diri Niki, masalah Niki semua itu bukan settingan, memang betul, gitu kan, kayak masalah kasus. Dilempar air panas, Ya itu betul, gitu kan. Terus jambak-jambakan. kayak Jambak-jambakan betul. pingsan. Pingsan betul. Betul bener ya. Apalagi kalau Sambil udah cerai. Benar. Jangan ya bener lah masa settingan itu ya kan. Jadi nggak ada yang dibuat-buat semua, memang aslinya begitu. Oh, emang aslinya Niki begitu. nggak suka yang disetting-setting gitu. Begitu Bu, bagaimana Madam? Kalau Madam melihatnya memang Niki ini tidak ada yang settingan. Tapi? Satu, dia itu sebetulnya out of the box, orangnya apa adanya. Betul. Cuma masalahnya satu, dia lupa hukum yang berlaku di negara tersebut. Gitu. Sekarang udah ingat Bu, 3 bulan di Pondok Bambu ya Bu ya. Oke, sekarang kita lanjut, ada suratnya, mana suratnya? Sini. Ini ada surat permasalahan yang harus dipecahkan oleh Biang Rumpi, dimintai pendapatnya ya. Ini surat dari pemirsa. Ya. Coba Oke. Nikita yang baca. Coba Nikita baca nih, biar nanti kita tanya pendapat para Biang Rumpi. Oke, silakan. Aduh, aku nggak bisa baca. Hah? Nggak bisa baca? Baim, bacain. Langsung aja. Bacanya berdua. Aku baca. Halo. Halo, seorang wanita bernama Nini. Aku pernah menikah dengan seorang pria dan Baim nempel banget dikaruniai ya? seorang anak perempuan. Tapi pernikahan aku dan suami pertama itu tidak berlangsung lama. Pernikahan kami hanya berumur kurang dari 1 tahun. Kau bantuin dong, panjang banget nih. Kamu bantuin dong, panjang banget nih. Panjangnya ceritanya ya. Iya, panjang banget panjang nih. banget. Panjangan. Sini aku yang baca aja, kalau aku yang baca lebih cepat. Ya, coba. Panjangan. Oke, sampai mana tadi? Oke. Tapi harapan tinggal harapan, dan dari beberapa pria yang aku pacari selama aku menjanda, belum ada yang bisa diajak menikah. Sampai akhirnya aku bertemu dengan pria berkualitas internasional. Menurut Kak Ros, aku harus bagaimana ya? Menurut Biang Rumpi ini sebaiknya apa? Apa yang harus dia lakukan supaya dia bisa mendapatkan suami yang baik, ideal untuk rumah tangga yang langgeng? Oke, silakan Bopak sebagai penasihat pernikahan. Ya dia. Yang jelaskan awal pertama itu kan pembelajaran dari sebuah pernikahan yang gagal. Nah, kalau bisa kita lebih, apalagi memfilter lah sesuatu yang baru, kita lihat dulu. Memfilter, muka lo aja nggak difilter. Cowok-cowok baik-baik itu kayak apa sih yang cocok jadi Cowok yang suami? baik itu cuman kualitasnya cuman 2. Apa itu? Satu, dia memberikan satu perhatian. Perhatian tuh apa bentuknya? Ya Transferan. contohnya kita iya. Ya boleh lah, secara materi kita harus dukung. Oke. Secara perlindungan kita harus menjaga kehormatan wanita itu oh. sendiri. Lo apa bilang perlindungan? Emangnya orang hutan lo lindungin? Oh, jadi itu 2 ya, memberikan Dua. perhatian dan perlindungan. Perlindungan. Setuju nggak itu dengan nasihat dari penasihat pernikahan? Gua nggak ngerti deh ngomong apa. Kita akan lanjutkan lagi, kita perjelas lagi apa yang dimaksud dengan penasihat pernikahan kita selain berikut ini. Tetaplah di Biang Rumpi. Oke, kita kembali lagi di Biang Rumpi. Nah, sesi ini adalah sesi yang akan dikendalikan oleh Madam Tahu. Silakan Madam Tahu. Terima kasih dan sekarang giliran saya dengan panelis-panelis yang sudah berpasangan icip-icip. Nikita dan Baim. Ceritanya kan dua-duaan nih. Baim udah tukeran nomor WhatsApp nih. Sekarang pasangan Baim dan Nikita melawan. Enggak, gue single parent, gue gak mau deh. Jangan begitu, aturannya suruh berdua, ngaco nih, gebok nih. Kalau di sini sepantar.
perbedaannya. Kita tebak-tebakan. Kita meramal. Kira-kira umur perkawinan mereka ini tahan berapa lama sih? Ya Allah. Kita lebih cocok tidak bertanya kepada peserta, ya. Menurut Kak Ros, apa yang Kak Ros lihat dari makna tatapannya yang perempuan? Coba lihat. Coba matanya tatapan dari yang pihak perempuan. Ini kalau tatapan matanya yang perempuan ini kayaknya berbicara gini. Bu, dia nggak melotot, Bu. Iya, seneng duit. Ya. Benar. Kayaknya sendu ngelihat gini. Lo bisa nyari foto lainnya agak auranya bagus gak? Tapi itu yang perempuan ya. Yang laki ini ya. Coba. Yang laki kira-kira kalau ada balonnya mau diomongin apa? Oh, ada Utang gue balonnya. banyak juga nih gitu. Hah? Apa? Utang gue banyak juga gitu. Utang dia banyak. Oh, curhat. Curhat, Bu. Bukan. Yang penting kan gue gak ditransfer 300.000 doang. Gue Yang minimal 35 jelas juta di paling dalam benak yang cowok ini ada balon-balonnya bunyinya gini. Ya, yang di sebelah gue ini gue anggap Grupis. sahabat Noah. Madam tahu segalanya punya bocoran kalau untuk urusan itu. Apa tuh madam? Ibu tahu si pihak perempuan itu. Kenapa? Dia amit-amit dulu, jangan sampai dapat anak band. Jodohnya anak band. Oh, itu jadi muka-muka kena karma gitu ya. Gimana? Cincin. Gimana nih gini? Kalau menurut Diki, jodoh itu kan di tangan Tuhan ya. Kita nggak pernah tahu kapan. Nah, daripada cip-cip langsung aja coba. Cincinnya ada 2 tuh. Iya. Pasti muat kok. Ayo. Teng, geniki. Rapi dulu. Setengah Oke, sekarang dari Ore, bisa ini beda. bisa langsung aja. Oke, sekarang pemotretan dulu, pemotretan cincin. Foto. Mana tuh kameranya tadi? Mana? Oke, 1, 2. Ya, Bu. Ibu bapaknya mungkin sebelah. Oke, sekarang kita ada sebuah penobatan, penobatan untuk artis paling kontroversial. Silakan mahkotanya. Bener pakai Bu, sakitnya sih nggak seberapa. Linunya nggak seberapa. Aku nggak sengaja. Iya, nggak sengaja. Ayo lagi, awas Bu, jangan menghalangi. Silakan. Masalahnya kok bisa nggak sengaja, Bu? Itu namanya cek baby 1, 2, 3. Silakan. Mata yang benar dong. Oke, baiklah. Dengan demikian maka tuntas sudah Biang Rumpi No Secret kita kali ini ya. Ini tidak ada bermaksud untuk menyakiti hati orang lain. Itu sebetulnya kita berpendapat ini sebagai mewakili masyarakat yang kritis dan memiliki perhatian pada apapun yang terjadi di industri hiburan di tanah air. Saya Kak Ros undur diri. Kita ketemu lagi di acara Biang Rumpi No Secret.